Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 21060187. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Teori Makro 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak DL Alfonstianto SEME. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi 1, akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Adapun submaterinya yaitu 1. Akumulasi modal, 2. Tingkat modal kaidah emas, 3. Pertumbuhan populasi. Pertama-tama yaitu perkembangan ini berasal dari pendapatan yang terus meningkat yang memungkinkan orang-orang mengonsumsi jumlah barang dan jasa yang lebih banyak serta beragam. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom menggunakan data produk domestik bruto atau GDP yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian pada tahun-tahun tertentu. Juga dapat mengamati perbedaan yang besar dalam standar kehidupan antar negara, memahami penyebab perbedaan pendapatan sepanjang waktu dan antar negara, mengidentifikasi faktor-faktor produksi modal dan tenaga kerja dan teknologi produksi sebagai sumber output perekonomian, dan dengan demikian pendapatan total jadi perbedaan pendapatan berasal dari perbedaan modal, tenaga kerja, dan teknologi. Mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi yang disebut model pertumbuhan slow atau slow growth model. Analisis untuk menjelaskan bagaimana perekonomian berproduksi dan menggunakan output pada suatu waktu tertentu. Analisis tersebut bersifat statis, sebuah tinjauan segi tentang perekonomian. Model pertumbuhan slow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhan sepanjang waktu. Pada tabel berikut ini kita dapat melihat perbedaan standar hidup internasional pada tahun 2004. Yang dapat kita lihat di sini, posisi tertinggi terdapat pada negara Amerika Serikat, yaitu pendapatan per kapitanya yaitu 39.710 dalam dolar Amerika, US dollar Amerika. Dan yang negara terendahnya yaitu terdapat pada negara Nigeria, yaitu pendapatan per kapitanya yaitu 930 US dollar. Selanjutnya, akumulasi modal. Model pertumbuhan slow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruh terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Tahap pertama adalah mengkaji bagaimana penawaran permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Dalam tahap pertama ini, diasumsikan bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap. Kemudian kita ubah asumsi ini dengan memperkenalkan perubahan-perubahan dalam angkatan kerja. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan terhadap barang. Penawaran dan permintaan terhadap barang memainkan peran penting dalam model perekonomian statis. Dengan memperhatikan penawaran dan permintaan terhadap barang, dapat melihat apa yang menentukan banyaknya output yang diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara beberapa alternatif pengguna. Penawaran barang dan fungsi produksi. Penawaran barang dalam mode slow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja, yang dalam bentuk model matematikanya yaitu Y sama dengan F buka kurung K L. Dalam ini kita dapat melihat kurva berikut ini, yaitu fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja, K menunjukkan jumlah output per pekerja, Y sama dengan FK. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit. Fungsi produksi menjadi lebih dasar ketika K naik.
yang menunjukkan penurunan produksi marginal modal. Selanjutnya, penawaran dan permintaan terhadap barang. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dalam model slow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja Y merupakan konsumsi per pekerja E dan investasi per pekerja I, yang dirumuskan dalam bentuk matematikanya yaitu Y sama dengan C tambah I. Persamaan ini adalah versi pekerja dari identitas perhitungan pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Lihatlah bahwa persamaan ini menghilangkan belanja pemerintah yang untuk tujuan saat ini bisa kita hilangkan, dan ekspor neto karena ini kita mengasumsikan perekonomian tertutup. Selanjutnya, pertumbuhan persediaan modal kondisi mapan. Persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi atau depresiation mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Perhatikanlah uraian di atas sebagai dinyatakan sebelumnya. Investasi pekerja I sama dengan SY dengan mengganti fungsi produksi untuk Y. Kita bisa menunjukkan investasi per pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal per pekerja dengan rumus ini, yaitu I sama dengan K. Kurva ini adalah output konsumen dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output di antara konsumen dan investasi. Untuk setiap tingkat modal K, output adalah K, investasi adalah SIK, dan konsumsi adalah FK kurang FK. Tapi kita lihat pada bagian ini, yang ini adalah SPK investasi, ini adalah bagian output, dan ini investasi per pekerja pada grafik yang bergaris merah, dan yang warna hijau adalah konsumen per pekerja. Selanjutnya, pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Dapat kita lihat pada grafik ini, depresiasi sebagai persediaan modal yang konstan alfa habis dipakai setiap tahun. Karena itu, depresiasi adalah proporsional terhadap persediaan. Dapat kita lihat setiap tahunnya terus meningkat, yaitu depresi per pekerja alfa K, dan di bagian sumbu X-nya yaitu modal per pekerja pada K. Keduanya setiap tahunnya terus meningkat. Selanjutnya, investasi, depresiasi, dan kondisi mapan dapat kita lihat pada kurva ini. Tingkat modal kondisi mapan adalah tingkat di mana investasi sama dengan depresiasi, yang menunjukkan bahwa jumlah modal tidak akan berubah sepanjang waktu. Di bawah K, investasi melebihi depresiasi sehingga persediaan modal tumbuh. Di atas K, investasi kurang dari depresiasi sehingga persediaan modal menyusut. Dapat kita lihat titik temunya adalah di sini K aksen, dan ini K1 bagian sini, dan K2 nya di sini. Selanjutnya, mendekati kondisi mapan dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, studi kasus keajaiban pertumbuhan Jepang dan Jerman. Perang Dunia II telah menghancurkan sejumlah besar persediaan modal mereka. Namun dalam beberapa dekade setelah perang, kedua negara ini mengalami tingkat pertumbuhan paling pesat dalam catatan sejarah. Antara tahun 1948 dan 1972, output per kapitaan tumbuh sebesar 8,2% per tahun di Jepang dan 5,7% per tahun di Jerman.
Bandingkan dengan hanya 2,2% per tahun di Amerika. Jaraknya begitu jauh. Tetapi jika tingkat tabungan bagi output yang dimasukkan ke dalam tabungan dan investasi tidak berubah, perekonomian kemungkinan akan mengalami periode pertumbuhan yang tinggi. Output tumbuh karena pada persediaan modal yang lebih rendah. Lebih banyak modal yang ditambahkan melalui investasi ketimbang yang digerogoti melalui depresiasi. Pertumbuhan yang tinggi ini terus berlanjut sampai perekonomian mendekati kondisi mapannya. Jadi meskipun bagian persediaan modal yang hancur langsung mengurangi output, hal itu diikuti dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan normal. Keajaiban pertumbuhan pesat di Jepang dan Jerman sebagaimana digambarkan dalam media bisnis sesuai dengan prediksi model slow untuk negara-negara yang persediaan modalnya mengalami penurunan dasar akibat perang. Selanjutnya yaitu model slow menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal. Pada kondisi mapan, jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Kesimpulan ini lebih banyak menyoroti pembahasan tentang kebijakan fiskal, sebagaimana defisit anggaran pemerintah bisa mengurangi tabungan nasional dan mengerutkan investasi. Sekarang kita dapat melihat bahwa konsekuensi jangka panjang dari penurunan tingkat tabungan adalah persediaan modal dan pendapatan nasional lebih rendah. Inilah sebabnya banyak ekonom bersikap kritis terhadap defisit anggaran yang terjadi secara terus-menerus. Dapat kita lihat pada bagian ini adalah kenaikan tingkat tabungan. Kenaikan tingkat tabungan S menunjukkan bahwa jumlah investasi untuk setiap persediaan modal tersebut lebih tinggi. Kenaikan itu membuat fungsi tabungan bergerak ke atas. Pada kondisi mapan, awalnya K berada investasi melebihi depresiasi. Persediaan modal meningkat sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru, yaitu pada K ini dengan lebih banyak modal dan output. Pada awalnya berada di sini. Lanjut pindah ke bagian sini. Yang ini adalah S1FK1 dan ini adalah S2FK2. Ini alfa K-nya. Selanjutnya, studi kasus tabungan dan investasi di seluruh dunia. Mengacu pada model slow, jika suatu negara menyisihkan sebagian besar pendapatan ke dalam tabungan dan investasi, maka negara itu akan memiliki persediaan modal pada kondisi mapan dan tingkat pendapatan yang tinggi. Jika suatu negara hanya menabung dan menginvestasi sebagian kecil dari pendapatannya, maka modal pada kondisi mapan dan pendapatan akan rendah. Data ini tidak menyertakan negara-negara penghasil minyak utama dan negara-negara komunis selama periode ini, karena pengamatan mereka dijelaskan oleh kondisi khusus. Data ini menunjukkan hubungan positif antara bagaimana output yang dijadikan investasi dan tingkat pendapatan per kapita yang negara-negara dengan tingkat investasi tinggi, seperti Amerika Serikat dan Jepang, biasanya memiliki pendapatan tinggi. Sedangkan negara-negara dengan tingkat investasi rendah, seperti Ethiopia, Burundi, memiliki pendapatan rendah. Jadi, data ini konsisten dengan prediksi model slow bahwa tingkat investasi adalah determinan penting untuk menentukan apakah suatu negara kaya atau miskin. Selanjutnya, tabungan dan investasinya kita lihat pada kurva ini persebarannya. Bukti internasional tentang tingkat investasi dan pendapatan per kapitanya. Titik-titik ini menunjukkan pengalaman dari 96 negara
di mana setiap negara ditunjukkan oleh satu titik. Sumbu horizontal menunjukkan tingkat investasi, dan vertikalnya menunjukkan pendapatan per kapita. Investasi yang tinggi dikaitkan dengan pendapatan per kapita yang tinggi sebagai prediksi model slow. Selanjutnya, membandingkan kondisi mapan. Ketika memiliki kondisi mapan, tujuan pembuatan kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat. Individu itu sendiri tidak peduli pada jumlah modal dalam perekonomian atau barang, bahkan jumlah output. Mereka hanya peduli pada jumlah barang dan jasa yang dapat mereka konsumsi. Jadi, orang pembuat kebijakan yang jeli akan memiliki kondisi mapan dengan tingkat konsumsi tinggi. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumen disebut tingkat modal kaidah emas atau golden rule level capital, yang ditandai dengan K aksen ada emas dan pangkat 2. Dapat kita lihat pada grafik ini, konsumsi pada kondisi mapan. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Dalam kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Oleh karena itu, konsumsi kondisi mapan adalah perbedaan antara output FK aksen dan depresiasi SK aksen. Konsumen kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinyatakan dalam kas, dan konsumsi emas kaidah emas dinyatakan dengan C aksen emas. Selanjutnya, membandingkan kondisi mapan. Kondisi mapan jika tingkat tabungan ditetapkan untuk menghasilkan tingkat modal kaidah emas. Jika tingkat tabungan lebih tinggi ketimbang tingkat tabungan yang disajikan di sini, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlihat tinggi. Jika tingkat tabungan lebih rendah, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu rendah. Demikian pula pada konsumen pada kondisi mapan juga akan lebih rendah ketimbang konsumsi pada kondisi mapan kaidah emas. Dapat kita lihat pada kurva berikut ini. Tingkat tabungan dan kaidah emas. Hanya ada satu tingkat tabungan yang memproduksi tingkat modal kaidah emas K. Setiap emas perubahan dalam tingkat tabungan akan menggeser kurva SFK dan akan menggerakkan perekonomian menuju kondisi mapan dengan tingkat konsumsi yang rendah. Dapat kita lihat di sini. Selanjutnya, mencari kondisi mapan kaidah emas. Sebuah contoh numerik dapat kita lihat pada tabel berikut ini datanya. Perhitungan yang menunjukkan kondisi mapan yang berasal dari berbagai tingkat tabungan dalam perekonomian. Kita melihat bahwa tabungan yang lebih tinggi menyebabkan persediaan modal menjadi lebih tinggi, dan selanjutnya menyebabkan output serta depresiasi menjadi lebih tinggi. Konsumsi pada kondisi mapan yaitu perbedaan antara output dan depresiasi. Pertama-tama meningkat dengan tingkat tabungan yang lebih tinggi dan kemudian turun. Konsumsi berada pada titik tertinggi ketika tingkat tabungan adalah 15. Jadi, tingkat tabungan sebesar 0,5 akan menghasilkan kondisi mapan kaidah emas. Selanjutnya, contoh numerik ini menegaskan bahwa dua cara untuk menemukan kondisi mapan kaidah emas: mencari konsumsi pada kondisi mapan atau mencari produksi marginal modal, memberikan jawaban yang sama. Jika kita ingin mengetahui apakah perekonomian aktual saat ini berada di atas atau di bawah persediaan modal kaidah emas, metode kedua biasanya lebih sering dipilih karena estimasi produksi marginal modal lebih mudah dicari.
Sebaliknya, mengevaluasi perekonomian dengan metode pertama membutuhkan estimasi konsumsi kondisi mapan pada banyak tingkat tabungan yang berbeda. Informasi semacam itu sulit diperoleh. Jadi, ketika kita menerapkan jenis analisis ini untuk perekonomian Amerika Serikat, akan menemukan analis ini berguna untuk mengkaji estimasi produksi marginal modal. Sebelum menangkap analisis tersebut, kita akan memproses lebih lanjut pengembangan dan pemahaman dan model selanjutnya, transisi menuju kondisi mapan kaidah emas. Dalam kasus ini, pembuatan kebijakan akan memilih kondisi mapan dengan konsumsi tertinggi. Kondisi mapan kaidah emas, namun anggaplah bahwa perekonomian telah mencapai kondisi mapan lain. Kita harus memperhatikan dua kasus. Perekonomian mungkin dimulai dengan lebih banyak modal ketimbang dalam kondisi mapan kaidah emas, atau dengan lebih sedikit modal. Akan kita lihat bahwa kedua kasus ini memberikan masalah yang sangat berbeda bagi para pembuat kebijakan. Memulai dengan terlalu banyak modal. Pertama-tama, mari kita telaah kasus di mana perekonomian dimulai pada kondisi mapan dengan lebih banyak modal ketimbang yang harus dimiliki dalam kondisi mapan kaidah emas. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat tabungan untuk menurunkan persediaan modal. Anggaplah kebijakan ini berhasil dan pada suatu titik sebut saja waktu T0, tingkat tabungan turun ketika tingkat yang secara berangsur-angsur menunjukkan kondisi mapan kaidah emas. Dapat kita lihat pada kurva ini, mengurangi tabungan ketika memulai dengan lebih banyak modal ketimbang dalam kondisi mapan kaidah emas. Gambar ini menunjukkan apa yang terjadi sepanjang waktu dengan output, konsumsi, dan investasi ketika perekonomian dimulai dengan lebih banyak modal daripada tingkat kaidah emas, dan tingkat tabungan diturunkan. Penurunan tingkat tabungan pada waktu T0 menyebabkan kenaikan konsumsi dan penurunan investasi dalam jumlah yang sama. Sepanjang waktu ketika persediaan modal turun, output, konsumsi, dan investasi sama-sama turun. Karena perekonomian dimulai dengan terlalu banyak modal, maka kondisi mapan yang baru memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada kondisi mapan semula. Dapat kita lihat pada ini, tingkat tabungan diturunkan segini. Selanjutnya, memulai dengan terlalu sedikit modal. Kenaikan tingkat tabungan pada waktu T0 menyebabkan penurunan konsumsi dan kenaikan investasi. Memang selamanya investasi yang lebih tinggi akan menyebabkan persediaan modal naik. Ketika modal terakumulasi, output, konsumsi, dan investasi secara bertahap naik dan akhirnya mendekati tingkat kondisi mapan yang baru. Karena kondisi mapan semula berada di bawah kaidah emas, maka naik tabungan akhirnya menyebabkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi ketimbang yang telah dicapai sebelumnya. Dapat kita lihat pada kurva ini, meningkatkan tabungan ketika memulai lebih sedikit modal ketimbang dalam kondisi mapan kaidah emas, menunjukkan apa yang telah sempat waktu dengan output, konsumsi, dan investasi ketika perekonomian dimulai dengan lebih sedikit modal daripada kondisi mapan kaidah emas, dan tingkat tabungan dinaikkan. Kenaikan tingkat tabungan pada waktu T0 menyebabkan penurunan konsumsi dan kenaikan investasi dalam jumlah yang sama. Sepanjang waktu ketika persediaan modal meningkat, output, konsumsi, dan investasi sama-sama naik karena perekonomian dimulai dengan modal yang lebih
kecil ketimbang kaidah emas. Kondisi mapan yang baru memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada kondisi mapan semula. Selanjutnya, transisi menuju kondisi mapan kaidah emas. Ketika memilih apakah akan meningkatkan akumulasi modal pada pembuatan kebijakan menghadapi dilema trade-off di antara kesejahteraan generasi yang berbeda. Pembuatan kebijakan yang lebih peduli pada generasi sekarang ketimbang generasi mendatang mungkin tidak akan memudahkan untuk mencapai kondisi mapan kaidah emas. Sebaliknya, pembuatan kebijakan yang peduli terhadap seluruh generasi akan memilih mencapai kaidah emas meskipun generasi sekarang akan mengkonsumsi lebih sedikit. Namun, jumlah generasi mendatang yang tidak terbatas akan mendapatkan manfaat dengan bergerak menuju kaidah emas. Jadi, akumulasi modal yang optimal sangat bergantung pada bagaimana kita memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Kaidah emas ini menyatakan, berbuatlah untuk orang lain sebagai Anda ingin orang lain memperlakukan hal yang sama ke Anda. Jika kita memegang teguh nasihat ini, kita akan memberikan perhatian yang sama pada seluruh generasi. Dalam hal ini adalah optimal untuk mencapai tingkat modal kaidah emas. Itulah mengapa kaidah ini disebut kaidah emas. Selanjutnya, kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Dapat kita lihat pada kurva berikut ini, pertumbuhan dalam mode slow seperti hal depresiasi. Pertumbuhan populasi adalah salah satu mengapa persediaan modal per kapita mengecil. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan alfa adalah tingkat depresiasi, maka alfa tambah N buka kurung tutup kurung dikali dengan K adalah investasi. Pulang pokok jumlah investasi yang dibutuhkan untuk memperhatikan persediaan modal per pekerja K tetap konstan agar perekonomian berada pada kondisi mapan. Investasi SFK harus mengimbangi pengaruh depresiasi dan pertumbuhan populasi alfa tambah N K. Hal ini ditunjukkan oleh perpotongan dari kedua kurva. Dapat kita lihat titik perpotongannya ada di bagian sini. Selanjutnya, dampak pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi membedakan mode slow dalam 3 cara. Pertama, pertumbuhan populasi kian mempermudah kita dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi, modal per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Kedua, pertumbuhan populasi memberikan kita penjelasan lain tentang mengapa sebagai negara kaya dan sebagai lainnya miskin. Jadi mode slow memprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat GDP per kapita yang lebih rendah. Pernahkah bahwa perubahan pada tingkat pertumbuhan populasi serupa dengan perubahan pada tingkat tabungan, memiliki efek tingkat pada pendapatan per kapita, namun tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita pada saat kondisi mapan. Akhirnya, pertumbuhan populasi mempengaruhi kriteria kita untuk menentukan tingkat modal kaidah emas atau memaksimalkan konsumsi. Selanjutnya, dampak pertumbuhan populasi pada kurva berikut ini, yaitu dampak pertumbuhan populasi kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2. Menggeser garis yang menunjukkan pertumbuhan populasi dan depresi ke atas. Kondisi mapan yang baru K2 aksen memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah ketimbang kondisi mapan awal K1 aksen. Jadi, mode slow memprediksi bahwa perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah pula. Dapat kita lihat yaitu dari awalnya
K1-nya di sini, jadi K2-nya di sini menurun, yaitu bagian ini adalah SFK K, bagian ini adalah alfa tambah N1K, dan yang ini alfa tambah N2K. Selanjutnya, kasus pertumbuhan populasi di dunia. Dengan mengacu pada model slow suatu negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi akan mempunyai persediaan modal per pekerja pada konda manfaat yang rendah dan juga tingkat pendapatan per pekerja yang rendah. Dengan kata lain, pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung menyulitkan suatu negara karena sulit mempertahankan tingkat modal per pekerja yang tinggi apabila jumlah pekerja tumbuh dengan cepat. Untuk melihat apakah bukti tersebut mendukung kesimpulan ini, kita lihat kembali data berbagai negara di dunia, menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung mempunyai tingkat pendapatan per kapitaan yang rendah. Dapat kita lihat pada kurva berikut ini, bukti internasional tentang pertumbuhan populasi dan pendapatan per kapita menyajikan data 96 negara. Gambar ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan per kapita yang rendah seperti prediksi model slow. Selanjutnya, pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi oleh dua tokoh, yaitu pada model Malthusian dan model Kremerian. Pada model Malthusian, Malthus memulai dengan satu catatan: makanan penting bagi keberadaan manusia, dan kemudian nabu antara manusia adalah penting dan akan terus berada pada kondisi seperti saat ini. Dia menyimpulkan bahwa kekuatan populasi tak terbatas lebih besar daripada kekuatan bumi untuk memberikan hasil alam bagi manusia. Menurut Malthus, satu-satunya pengendalian pertumbuhan populasi adalah kesengsaraan dan sifat buruk. Malthus mengungkapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan amal atau pemerintah untuk mengurangi kemiskinan justru akan kontraproduktif karena akan menyebabkan kaum miskin terus memiliki keturunan, menempatkan lagi lebih banyak beban pada kemampuan produktif masyarakat. Sedangkan menurut model Kremerian, menurut Kremer, dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak pula ilmuwan, penemuan, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi. Sebagai bukti dari hipotesis ini, Kremer memulai dengan data bahwa sepanjang sejarah umat manusia, tingkat pertumbuhan dunia meningkat seiring dengan populasi dunia. Sebagai contoh, pertumbuhan dunia lebih cepat ketika populasi dunia 1 miliar terjadi sekitar 1.800 tahun yang lalu dibandingkan ketika populasi umat manusia hanya 100 juta sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Jika kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah dengan banyak penduduk sehingga ada lebih banyak temuan, maka daerah dengan banyak penduduk akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Dengan lebih sedikitnya penduduk yang memberikan kontribusi pada penemuan baru. Pulau Finlander mengalami tingkat kemajuan teknologi yang paling rendah, bahkan sepertinya mengalami kemunduran teknologi. Kremer menyimpulkan dari semua bukti ini bahwa populasi yang besar adalah prasyarat bagi kemajuan teknologi. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.